Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Ida Farida, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Perkenalkan, nama saya Nabila Khairunisa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Pembelajaran Berbasis Inquiry Terbimbing dalam Penentuan Kadar Besi pada Air untuk Mengembangkan Literasi Lingkungan Peserta Didik. Yang pertama di sini ada latar belakang. Kimia memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang melek lingkungan dan mampu berkontribusi dalam penyelesaian masalah lingkungan abad ke-21. Namun, pembelajaran kimia di sekolah masih cenderung bersifat prosedural dan kurang mengaitkan konsep dengan konteks kehidupan nyata, sehingga literasi lingkungan siswa belum berkembang secara optimal. Kondisi ini tampak pada materi literasi kompleksometri, di mana peserta didik mengalami kesulitan penerapan konsep pembentukan kompleks untuk menganalisis permasalahan lingkungan seperti pencemaran air oleh ion logam besi. Padahal, pencemaran logam besi pada sumber air tanah banyak ditemukan dan berpotensi menimbulkan dampak kesehatan serta lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan model pembelajaran inquiry terbimbing dengan praktikum penentuan kadar Fe3+, menggunakan literasi kompleksometri berbasis konteks lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan inquiry terbimbing dalam meningkatkan keterampilan proses sains dan literasi lingkungan siswa melalui pembelajaran kimia yang kontekstual dan bermakna. Selanjutnya ada rumusan masalah. Poin pertama adalah bagaimana literasi lingkungan peserta didik pada penerapan pembelajaran berbasis inquiry terbimbing pada penentuan kadar besi air dengan menggunakan literasi kompleksometri. Kedua, bagaimanakah validitas dan reliabilitas instrumen pembelajaran berbasis inquiry terbimbing pada materi literasi kompleksometri untuk analisis kadar besi dalam air bagi peserta didik. Ketiga, bagaimanakah efektivitas penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing dalam mengembangkan literasi lingkungan peserta didik pada materi literasi kompleksometri untuk analisis kadar besi dalam air. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Poin pertama adalah menganalisis literasi lingkungan peserta didik pada penentuan kadar besi pada air menggunakan literasi kompleksometri. Poin kedua adalah menghasilkan perangkat pembelajaran dengan pendekatan inquiry terbimbing pada materi literasi kompleksometri untuk analisis kadar besi dalam air yang memenuhi kriteria valid dan reliable bagi peserta didik. Ketiga, menganalisis efektivitas penggunaan model pembelajaran inquiry terbimbing dalam mengembangkan literasi lingkungan peserta didik pada materi literasi kompleksometri untuk analisis kadar besi dalam air. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yang pertama adalah meningkatkan pemahaman konseptual tentang literasi kompleksometri melalui pengalaman belajar yang kontekstual. Kedua, mengembangkan literasi lingkungan dan kemampuan berpikir kritis melalui kegiatan inquiry. Ketiga, menyediakan perangkat pembelajaran yang teruji validitas dan kepraktisannya. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Pembelajaran inquiry terbimbing memfasilitasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses penyelidikan ilmiah, mulai dari mengamati fenomena pencemaran air, mengajukan pertanyaan, merumuskan masalah, melakukan eksperimen, hingga menafsirkan data hasil analisis kadar besi. Kerangka pemikiran secara sistematis pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel pada gambar di samping ya. Penerapan pembelajaran berbasis inquiry terbimbing dalam penentuan kadar besi pada air untuk mengembangkan literasi lingkungan peserta didik diturunkan menjadi 3 bab gitu. Pembelajaran inquiry terbimbing yang diturunkan yang sintaknya itu ada orientasi masalah, merumuskan masalah, rumuskan hipotesis, merancang percobaan, melakukan percobaan, mengumpulkan data dan menganalisis data dan menarik kesimpulan. Lalu ada indikator pembelajaran literasi kompleksometri. Kemudian diturunkan menjadi peserta mampu menerapkan prinsip literasi kompleksometri dengan benar. Ada peserta didik mampu melaksanakan literasi kompleksometri melalui praktikum dengan benar.
Lalu ada peserta didik mampu menentukan kadar besi pada beberapa sampel air menggunakan titrasi kompleksometri. Selanjutnya ada indikator literasi lingkungan, yaitu mengamati suatu observasi, mengajukan pertanyaan, dan membuat hipotesis. Poin ini juga berhubungan dengan peserta didik mampu menerapkan prinsip-prinsip literasi kompleksometri dengan benar. Lalu ada poin merencanakan percobaan, mengumpulkan data, dan menginterpretasi data. Ini juga berhubungan dengan peserta didik mampu melaksanakan literasi kompleksometri melalui praktikum dengan benar. Selanjutnya itu ada poin menerapkan konsep dan menyimpulkan, di mana ini poinnya ini berhubungan dengan peserta didik mampu menentukan kadar besi pada beberapa sampel air menggunakan titrasi kompleksometri. Selanjutnya adalah kajian teoritis. Poin pertama ini dalam kajian teoritis yang pertama adalah pembelajaran berbasis inquiry terbimbing, menempatkan peserta didik sebagai penemu konsep melalui aktivitas ilmiah yang terarah oleh guru. Model ini terbukti efektif meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah, pemahaman konsep, dan keterampilan proses sains, khususnya pada eksperimen kimia. Pada poin kedua itu, pada penentuan kadar besi dalam air melalui titrasi kompleksometri, inquiry terbimbing mendorong peserta didik memahami reaksi kimia, mengukur kuantitatif, serta pengendalian variabel eksperimen. Kegiatan ini tidak hanya melatih keterampilan analisis, tetapi juga menumbuhkan literasi lingkungan karena berkaitan langsung dengan kualitas air dan dampaknya terhadap kesehatan serta ekosistem. Integrasi inquiry terbimbing menjadikan pembelajaran lebih kontekstual, relevan, dan bermakna, serta berkontribusi pada pengembangan berpikir kritis, kesadaran ekologis, dan sikap tanggung jawab lingkungan peserta didik. Selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Poin pertama dalam metodologi penelitian adalah desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimental dengan one group, pretest, post-test design untuk mengukur efektivitas pembelajaran berbasis inquiry terbimbing terhadap literasi lingkungan, pemahaman konsep, dan keterampilan proses sains peserta didik pada praktikum analisis besi. Perlakuan diberikan satu kali melalui praktikum menggunakan LKPD berbasis inquiry pada satu kelompok, dengan pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah perlakuan. Jadi di sini ada tabel perbandingan antara peserta didik pretest, kemudian di penerapan pembelajaran inquiry terbimbing pada proses praktikum, dan kemudian ada post-test. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini dilakukan pada 3 tahap. Tahap awal adalah analisis TP dan ATP, kajian jurnal, serta materi praktikum titrasi kompleksometri, disertai uji pendahuluan di laboratorium. Tahap ini mencakup perumusan masalah, penentuan desain dan variabel penelitian, serta mengembangkan instrumen seperti LKPD, lembar observasi, rubrik penilaian, dan pretest literasi lingkungan. Seluruh instrumen divalidasi oleh ahli pembelajaran dan ahli materi hingga dinyatakan layak. Tahap kedua itu adalah tahap pelaksanaan, di mana penerapan LKPD berbasis inquiry terbimbing ini melalui kegiatan praktikum di laboratorium. Aktivitas peserta didik dipantau oleh 4 observer menggunakan lembar observasi, serta dilakukan penilaian presentasi dan poster dengan instrumen yang telah divalidasi. Tahap terakhir, ada pengolahan dan analisis data, pelaksanaan post-test, literasi lingkungan, penyusunan laporan penelitian, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil temuan penelitian. Kemudian di sini ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian juga terdapat 3 poin. Poin pertama itu ada lembar observasi aktivitas peserta didik. Lembar observasi ini digunakan untuk mengevaluasi capaian kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, skor aktivitas mahasiswa atau peserta didik yang diperoleh selama penerapan lembar kerja lalu dikonversi menjadi persentase. Poin kedua itu ada penilaian lembar kerja peserta didik berbasis inquiry terbimbing atau LKPD. Setiap tahapan dalam LKPD berbasis inquiry terbimbing ini dinilai berdasarkan rubrik penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan LKPD.
Skor diberikan pada setiap jawaban sesuai dengan rentang nilai yang tercantum dalam rubrik. Selanjutnya ada penilaian lembar poster dan presentasi. Penilaian terhadap poster dan presentasi dilakukan dengan memberikan skor berdasarkan rubrik penelitian yang telah ditetapkan, kemudian dihitung. Hasil perhitungan ini digunakan untuk menilai tingkat pencapaian mahasiswa terhadap tujuan pembelajaran melalui karya poster yang telah dibuat dan melakukan presentasi. Selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini dalam penelitian diawali dengan penentuan sumber data, jenis data, instrumen yang digunakan, serta metode pengumpulan data. Penjelasan lengkapnya mengenai teknik pengumpulan data ini bisa dilihat dengan tabel di samping ini. Jadi sumber data yang diperoleh itu ada peserta didik. Data yang diperoleh itu penerapan LKPD berbasis Inquiry terbimbing kepada peserta didik, terus kemampuan peserta didik menyelesaikan LKPD berbasis Inquiry terbimbing, kemudian kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan laporan praktikumnya. Terus ada teknik pengumpulan datanya yaitu pengisian lembar observasi aktivitas peserta didik pada saat penerapan LKPD, kemudian ada penilaian hasil pengerjaan lembar kerja dan laporan praktikum. Terus selanjutnya itu ada pengumpulan LKPD berbasis inquiry terbimbing ke presentasi dan laporan praktikum atau poster. Selanjutnya itu ada instrumen. Instrumennya itu adalah lembar observasi aktivitas peserta didik, kemudian ada LKPD berbasis inquiry terbimbing, laporan praktikum dalam bentuk poster, dan rubrik penilaian. Selanjutnya itu ada LKPD berbasis inquiry terbimbing, laporan praktikum, lembar observasi, dan lembar penilaian observasi. Mungkin dicukupkan presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.